warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adira Mahesa Ditama dengan NIM 2200006046, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, kelas B, dengan mata kuliah Ilmu Dakwah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan tema memanfaatkan masa muda untuk hal-hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, rahmat, sehat kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal baik ke depannya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabatnya. Kepada Bapak Ali Yusuf yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah dan teman-teman sekalian program studi pendidikan matematika yang saya banggakan. Oke, di sini kita akan membahas kebaikan apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk tidak menyia-nyiakan waktu gitu ya. Kita sebenarnya bisa melakukan kebaikan itu dari hal-hal yang paling sederhana. Contohnya kita mahasiswa nih. Kita misal sholat di masjid, itu kan biasanya di depan itu ada kotak infak ya. Kita bisa tuh menyisihkan uang saku kita, ya 1.000-2.000 lah, kita masukin ke kotak amal itu, ke kotak infak itu. Kemudian kayak misal kita beli belanja di toko, biasanya kan di kasir ada kotak amal ya, itu kita bisa masukin kayak misal kita sisa, kita kembalian berapa yang receh-receh gitu, kita masukin ke kotak itu. Semampu kita, seikhlasnya kita, asal kita ikhlas, hati kita nanti tenang untuk melepaskan apa yang kita milikin gitu. Jadi itu benar-benar dorongan dari hati kita, karena di situ kita nggak disuruh sama siapapun, Mbak, Mas, ini loh masukin ke kotak ini loh, enggak, karena kita ya benar-benar dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa, teman-teman semua, anak muda segenerasi dengan saya, itu kita bisa memanfaatkan yang di sekitar kita itu ada, kita bisa lakuin itu, kita bisa membantu teman dan sebagainya. Jadi benar, Allah tuh, janji Allah tuh nyata, kalau kamu melepaskan sesuatu darimu akan aku ganti gitu. Jadi sebisa mungkin kita ikhlas dulu, kita ya mulai dari hal-hal kecil itu, nanti insya Allah menjadi suatu kebiasaan, dan nanti kebiasaan itu akan sedikit-sedikit nanti akan menggunung. Ini saya ada ungkapan dari Ibnu Qayyim bahwasanya beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu lebih parah daripada kematian. Karena apa? Karena menyia-nyiakan waktu itu bisa memutus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kematian itu hanya memutus dunia dan penghuninya saja. Karena apa ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya kebaikan itu nanti akan balik ke diri kita sendiri dan Allah itu maha tahu. Kemudian ada kata dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak dari hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmu yang engkau punya di mana engkau amalkan, kemudian harta bagaimana engkau peroleh dan bagaimana engkau berikan kepada orang lain, dan bagaimana tubuhnya, di manakah usangnya. Jadi kita itu memanfaatkan waktu dari umur kita yang masih muda, kita bisa berbuat kebaikan dimanapun kita. Kemudian harta yang kita punya kita sedekahkan, kemudian ilmu yang kita punya kita sharing kepada teman-teman kita semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga ada sempat beliau berkata bahwa manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu? Nah, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu,
waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan yang terakhir waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Kemudian kita perlu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu untuk sebuah tujuan. Seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Nah, sungguh kuatnya, sungguh dahsyatnya Allah menciptakan manusia, dan kita perlu berbuat kebaikan itu dari diri kita sendiri, dari hal yang paling sederhana. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan ini dapat mengambil hikmahnya dan mulai berbuat kebaikan dari hal yang paling sederhana. Terima kasih. Saya ada pantun nih. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.